billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat billah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu ada 3 macam kualitas qalbun. Yang pertama adalah qalbun mayitun, yaitu hati yang mati. Nah, ini yang disebut qalbun mayitun itu berarti hatinya mati. Ketika hati mati, diajak berbicara ataupun diajak berkomunikasi, tidak akan ada respon sama sekali. Begitupun kalau kita seperti hati sudah mati, ajakan apapun atau peringatan apapun, pelajaran apapun tidak akan ada respon sama sekali. Jadi orang yang hatinya mati itu tidak akan ada respon sama sekali. Coba buka di Al-A'raf yaitu ayat 179, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Dan di ayat yang selanjutnya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Walahum a'yunu la yubsaruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan juga di sini dijelaskan walahum adanun la yasmauna biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ajaran-ajaran Allah. Ulaika kal an'am bal hum adallun wa ulaika humul ghafilun. Di sini juga dijelaskan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, itulah orang-orang yang lemah. Jadi di ayat ini cukup mengilustrasikan kepada kita bahwa lebih hina manusia itu dibandingkan dengan binatang ternak. Seperti ketika kita mempunyai, itulah yang pertama qalbun mayitun. Yang kedua adalah qalbun maridun, hati yang sakit. Jadi qalbun maridun itu disinggung ku Allah tentang orang munafik, tentang orang yang kafirin, dan juga tentang orang munafikin. Itu ada di Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah ayat 10. Di sana dijelaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di sini di ayat ini dijelaskan bahwa di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi memang ada orang yang marid itu hatinya masih ada respon, masih bisa mendengarkan. Beda dengan tadi yang mayit tidak ada respon sama sekali. Tapi kalau orang yang marid ada respon. Tetapi ketika di dalam pengajian atau ketika di dalam berbuat sesuatu hal, dia tidak sempurna gitu. Seperti contoh, cek kunaon teh ngaos, moal pokoknya mah males ngaji mah kitu keneh. Ataupun di dalam masjid, ustaz lagi berbicara, terus ibu-ibu kalau berbisik-bisik yang lain-lain. Nah, itulah hati yang marid, hati yang sakit, seperti itu. Yang ketiga adalah disebut qalbun salim. Nah, inilah hati yang sehat, hati yang bersih, dan juga hati yang jernih. Jadi diketahui ternyata orang yang akan selamat di akhirat itu adalah orang yang hatinya bersih. Itulah yang akan selamat. Seperti dijelaskan di surat As-Su'ara ayat 28, surat ke-28 ayat 78 sampai 90. Di sana dijelaskan, wala tujini yauma yub'asun, janganlah kau hinakan aku pada hari semua orang itu dibangkitkan.
Jadi sekelas Nabi saja yang sudah dijamin yang sudah dijamin masuk surga, berdoa kepada Allah supaya ketika nanti dibangkitkan kita tidak ada di dalam kehinaan. Maka dari itu kita harus berdoa seperti yang tadi dijelaskan, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan ketika harta kita, anak kita itu tidak ada gunanya, anak yang kita cintai, harta yang kita cari sampai susah payah, itu bakal tidak ada gunanya gitu sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wa ujlipatul jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya bersih. Berarti qalbun salim itu adalah penentu keselamatan, pintu surga, dan qalbun salim itulah yang akan menolong dan yang akan mengampuni kita. Kita masuk surga bukan dengan amal, tetapi kita masuk surga bukan dengan amal. Tapi kalau dosa kita diampuni, berarti tetap kalau kita mau dosa diampuni itu tentu kita harus banyak amal. Nah, itulah penjelasan tadi bahwa yang pertama adalah qalbun mayitun, kita harus berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari hati qalbun yang mati. Yang kedua adalah qalbun marid, tentu saja kita juga harus menghindari dengan qalbun yang berpenyakit tersebut. Dan inilah yang terakhir, qalbun salim. Kita mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada hati yang selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi pengingat kepada yang tidak tahu, atau walaupun sudah tahu, itu adalah sebagai mengingatkan kita kembali apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.